Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMP Negeri 109 Jakarta. Di sini ada talk show ya tentang sekolah ramah anak. Nah, seperti apa? Kita ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas undangannya. Sebuah kehormatan bagi kami KPAI hadir di tengah-tengah adik-adik semua ya, dan juga Bapak Ibu guru. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Pak Muji, ini teman lama gitu ya, dan yang sangat kreatif. Ya, jadi usia kayaknya tidak menentukan kreativitas seseorang, yaitu soal kemauan aja ya Pak. Oke, baik. Kenapa kemudian kok sering terjadi kekerasan ya terhadap anak yang dilakukan juga oleh anak? Ya mungkin kalau tawuran mudah-mudahan sekolah ini enggak, tapi mungkin bully kali ya Pak ya. Pembulian mungkin saja terjadi. Karena kita kata-kataan ya, yang paling sering nih kata-kataan orang tua ya, dipanggil nama orang tua, betul nggak? Iya. Padahal kita nggak suka, Rafathar aja nggak suka tuh ya dipanggil Raffi Ahmad gitu ya. Jadi rupanya itu terjadi di semua, bahkan ketika saya masih kecil sampai sekarang. Nah, sebenarnya ngatain orang tua apa sih dampaknya? Ya merasa bahwa dia nggak dihargai aja. Jadi ngerasa orang tuanya direndahkan dengan cara memanggil nama saja dan ke arah ke kamu gitu ya. Nah, sebenarnya manggil orang tua ini bisa berdampak nggak? Bisa berdampak. Saya mau cerita sebuah kasus yang ditangani ya. Bagi kami KPAI, kasus ini adalah kasus besar karena menewaskan seseorang hanya gara-gara ngatain orang tua loh ya. Jadi ini ada di sebuah MTS. Saya tidak mengarang, bukan di sebuah negeri bernama Wakanda ya, bukan di sebuah negeri bernama Indonesia. Tepatnya di Kota Mobagu di Sulawesi Utara. Di sana ada sebuah MTS negeri ya, di mana satu anak meninggal karena dikeroyok 9 anak. Peristiwa ini dimulai dari kata-kataan orang tua. Lalu si anak pelaku, ya saya menyebut yang meninggal anak korban ya, yang melakukan saya sebut dengan anak pelaku ya. Anak pelaku ini dengan anak korban sempat cekcok gara-gara pembulian. Lalu anak pelaku merasa dendam. Lalu dia mengajak 8 temannya untuk mengeroyok anak ini, anak korban. Jadi setelah hari itu tuh ada ujian apa kayak PAS kali ya Pak ya. Ujian PAS, terus di sekolah itu ada di bagian belakang tuh masjid. Lalu anak korban ini wudhu. Ketika dia masuk ke dalam masjid itu sudah menunggu 9 anak itu, anak pelaku tambah 8 temannya. Yang dilakukan adalah menangkap anak ini, membantingnya, menutup kepala si anak dengan sajadah. Lalu 9 orang ini beramai-ramai menendang anak ini. Apa yang kemudian terjadi? Anak ini masih bisa pulang, tapi dia sudah merasakan bagian perutnya sakit. Malamnya karena dia nggak makan dari siang, ibunya membujuk untuk mau makan. Dalam 3 suap dia merasa perutnya sakit dan ke belakang. Ternyata yang keluar adalah darah. Lalu si ibu merasa bahwa ini ada yang nggak beres sama anaknya. Lalu ditanya, ada apa sebenarnya tadi? Dia sempat cerita, tapi si ibu nggak mencatat nama anak-anak itu. Ibu itu hanya mencatat satu nama, mengingat satu nama, yaitu anak pelaku yang pertama bertengkar dengan dia. Singkat cerita, ibu dan ayahnya memutuskan membawa ke rumah sakit. Dan itu Kota Mobagu itu bukan kota Manado. Jadi dia berpikir untuk bawa ke rumah sakit besar. Sampai di rumah sakit besar, dokter itu mengatakan karena udah diceritakan, dokter bilang kita harus periksa dalam. Begitu diperiksa di dalam, ternyata usus anak ini pecah. Pecahnya usus ini, kemudian kan usus itu kalau kamu tahu kan usus kita sebenarnya panjangnya 12 meter ya. Tetapi ini bentuknya apa ya, spiral ya, di perut kita kan. Jadi ketika tendangan itu terjadi, maka ada sederet bagian yang kemudian pecah. Sederet bagian ini kebuka kan. Nah ketika kebuka kan berarti ada peradangan luka. Jadi ketika diisi yang ada adalah luka, berdarah makanya.
Lalu dokter mengatakan ini nggak bisa dibiarkan sih Bu, jadi harus operasi hari ini juga, malam ini juga. Maka ibu bapaknya setuju, kemudian terjadi operasi. Sebelum dibius total, ibunya menanyakan ke anak ini nama-nama orang yang melakukan penyerangan terhadap dia. Tidak lama kemudian operasi dilakukan, dia masuk ruang operasi. Setelah itu operasinya berhasil, tapi dia drop. Jadi setelah keluar dari ruang operasi itu terus menurun kondisinya, dimasukkan ke ruang ICU. 24 jam setelah operasi anak ini meninggal. Nah, jadi bisa kan gara-gara bully ya Pak berakhir. Nah, jadi jangan sampai hal kayak gitu terjadi gitu, karena biasanya Pak bully kan menyakitkan tuh. Kalau kita terasa tersakiti, mungkin kita dendam, marah. Yang akibatnya kalau kita punya teman ngajak temennya. Nah ini Pak yang terjadi. Jadi ini termasuk walaupun bukan kategori perkelahian, tapi ini masuk kekerasan kan Ibu ya. Betul, dan pengeroyokan jatuhnya. Kekerasan, dan kejadian sering begini Bu. Kekerasan itu diawali dari bully. Betul Ibu ya. Dari verbal, dari kata-kata. Kata-katanya bullynya bisa lewat langsung ya, tapi bisa juga lewat media. Ya lewat cyber namanya, cyberbullying. Yang terjadi di anak-anak itu Bu. Nah kemudian yang lebih menjadikan Ibu, ketika ada yang melihat gerakan ini kok mengarah pada pembulian, ingatkan namanya jangan bully dong gitu ya. Kasihan itu dibully, justru yang mengingatkan kena bully juga. Oh jadi korban juga. Iya, jadi korban bully. Nah ini yang barangkali menjadi kebijakan sekolah nanti ya Bu ya. Terkait kebijakan ini, tanggapan dari Pak Kepala Sekolah terkait anak-anak yang bully di media sosial lewat HP, nanti HP-nya mau dilarang apa dibatasi atau gimana Pak Kali Monggo selaku Kepala SDT 109 Jakarta. Baik, terima kasih Ibu Retno Setiati. Tadi menyampaikan contoh ya, baru satu contoh. Ya, padahal banyak contoh. Banyak contoh Masya Allah. Minggu kemarin di Bandung ya Bu. Ya. Kalau tadi kan ditutup dengan sajadah. Kalau yang di Bandung di kelas lagi. Ya, videonya viral. Iya, videonya viral. Ditutup pakai helm, terus ditendang. Iya. Bagaimana dengan di SMP 109 Jakarta ya Pak Muji ya? Anak-anak kita sepertinya nggak begitu kan ya? Nggak begitu kan ya? Masya Allah. Jadi tadi contoh-contoh yang sangat mengerikan. Jadi kita ingin cerita di sekolah lain. Di sekolah lain ya Pak ya. Sekarang yang disampaikan oleh Pak Muji berkenaan dengan HP ini. HP ini antara kebutuhan dengan dampak ya? Dampak buruk. Bapak Ibu guru, kemudian apalagi guru BK ya, wali kelas, kemudian tim manajemen berkenaan dengan alat ini atau gadget ya. Ini kami bingung Bu. Ya. Bingung dikemanakan seharusnya. Nah, demikian juga anak-anak ya, anak narsis. Bagaimana sebaiknya gadget ini diperlakukan? Ya. Iya. Untuk itu nanti akan kita buatkan Pak Muji kesepakatan bersama. Iya. Untuk HP, gadget kita nggak bisa dari hanya tim manajemen atau Bapak Ibu guru atau salah satu dari sekolah melarang dan melarang. Tapi sisi lain, ketika kemarin PAS kami lakukan dengan online. Sisi lain, Masya Allah luar biasa. Laporan dari Bapak Ibu pengawas, anak-anak ini ketika melakukan tes online atau PAS, kata-kata kejujuran itu masih kita pertanyakan Bu. Iya. Masih bisa sana sini ya katanya ya? Bisa nggak?
masih bisa tengok kanan kiri nggak? Masih bisa yang kanan kiri nggak? Nyonteknya cuma di HP sendiri. Bisa nggak itu? Nah, nanti kita bertanya ke anak-anak. Nah, demikian juga orang tua. Karena apa? Di rumah keberadaan anak-anak ini kurang lebih 2/3, ya kan? 8 jam di sekolah. Berarti berapa jam di rumah? 16 jam. 16 jam. Masya Allah. Untuk itu kami nanti akan kerjasama dengan orang tua bagaimana memanfaatkan alat yang sangat canggih itu, alat yang sangat menarik itu. Satu sisi alat itu bermanfaat menjadi kebutuhan, tapi sisi lain menjadi bumerang atau menjadi yang tadi dibilang Pak Mudi sebagai alat untuk bullying. Pak Bayi, Ya. Bu Retno, jadi saya amati itu ada tawuran ya, itu diawali dari bully di HP. Ternyata grup WA ini tidak hanya satu komunitas SMP tertentu, tetapi antar SMP ada, Bu. Jadi antar SMP itu ada WA-nya. Janjiannya untuk apa, Bu? Janjiannya untuk bahasanya apa ya? Kalau tawuran itu bahasa anak mudanya apa kemarin? Ulang tahun apa ya? Kemarin bukan. Ya. Apa nak? Oh, nggak tahu, berarti nggak pernah tawuran ini, Bu. Kalau tahu tawuran bahasanya berarti nggak pernah tawuran, Iya. Pak, karena nggak tahu. Alhamdulillah, Bu. Bagus. Nah, awalnya dari HP, Bu. Ya. Kemudian ketemuannya pakai HP. Ya. Begitu tawuran juga live streaming. Ide, gua bangga banget kalau datang gitu ya. Iya, nah berarti kan HP ini yang jadi masalah. Kalau anak nggak pegang HP kan mungkin nggak terjadi gitu ya. Nah, tapi sampaikan oleh Pak Kepala Sekolah nggak mungkin sekolah hanya membuat satu larangan begitu saja tanpa alasan yang jelas. Alhamdulillah, Bu, kayaknya dinas ini mau menerbitkan tata tertib yang kaitannya dengan sekolah ramah anak ya, Bu ya. Oh ya, Nah, penggunaan KPAI handphone. juga masukannya. Jadi harus komitmennya bertiga. Kalau Iya, nggak salah. iya. Oleh sekolah dan orang tua. Betul. Mohon dijelaskan barangkali, Bu. Ya, sebenarnya gini ya, adik-adik sekalian, gadget atau handphone atau apapun lainnya yang di era kamu tuh nggak bisa dipisahkan dari sana. Artinya itu adalah duniamu. Namun segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi terkait dengan handphone ya, ini sebenarnya menjadi masalah hampir di seluruh dunia. Tapi yang betul-betul saklek mengatur negara itu hanya Cina. Di negara Cina, usia itu mempengaruhi dan seluruh game online itu bisa dimainkan hanya dengan password wajah. Jadi kalau wajahnya bukan anak-anak, itu bukan kamu gitu ya, karena banyak kejahatan kemudian dilakukan melalui game online, masuk melalui game online, lalu terjadilah kejahatan di situ. Nah, ini yang kemudian mau dihindari. Kalau Cina itu membatasi bahwa anak yang usianya 13 tahun ke bawah hanya boleh bermain game online itu dalam 1 minggu itu hanya 3-4 jam. Nanti secara otomatis pas dia udah sampai batas waktunya 4 jam, udah nggak bisa ngakses lagi. Itu sampai sebegitunya Cina. Mereka punya alat yang ngatur, negara betul-betul ngatur. Tetapi di negeri lain sulit, termasuk Indonesia. Padahal hampir di seluruh dunia anak-anak yang kecanduan gadget ini berdampak sangat buruk. Saya mau mengatakan nih yang sebenarnya ya. Maksudnya saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri ya. Jadi waktu pandemi itu terjadi peningkatan jumlah pasien rawat inap di rumah sakit jiwa, yaitu anak-anak. Jadi dulu rumah sakit jiwa itu tidak memiliki bangsal anak, seperti halnya rumah sakit yang sakit fisik. Tetapi sejak tahun 2017 itu mulai menerima pasien rawat inap anak karena kecanduan gadget. Begitu pandemi 2 tahun, peningkatan terjadi, bahkan rawat inap itu digrogol sampai 200 anak yang mengalami kecanduan gadget.
Nah ini sebenarnya kenapa kemudian sampai harus dirawatnya di rumah sakit jiwa. Kamu tahu nggak penyebabnya? Penyebabnya adalah karena kamu itu punya kepala yang isinya itu ada otak di dalamnya, dan otak itu punya 5 bagian. 5 bagian otak ini kalau kamu kecanduan gadget, kecanduan game online, yang rusak 4 bagian. Hanya otak paling depan yang tidak rusak. Otak ini adalah untuk sekolah. Jadi kamu belajar itu tuh pakai otak depan. Itu aja yang enggak rusak. Tapi 4 bagian lainnya rusak. 4 bagian error. Rusak. Nah, 4 bagian yang rusak itu kalau komputer tuh kan apa, ada prosesor yang ya itu prosesornya kayak rusak gitu. Nah, kamu tahu nggak prosesor yang rusak itu apa? Satu, yang untuk ulas asih, peduli sama orang lain, itu kan diatur otak, hilang. Otak kanan. Lalu kemampuan kamu untuk menganalisis itu terjadi penurunan karena itu bagian otak yang berbeda. Nah, lalu nanti tuh kamu kompromi. Kan kita tuh dalam hidup kita suka kompromi ya. Pak Muji misalnya ngundang saya, oh saya nggak bisa tanggal ini Pak. Kan ada kompromi. Atau misalnya soal kemauan. Pasangan kita maunya A, kita maunya B. Nah, terjadilah kompromi. Nah, kamu juga, kan kamu pasti punya keinginan, orang tua punya komprominya nggak ada, maksa yang ada, wifi mati, ngamuk. Ini ada kasus yang saya wawancarain, anak itu menurut dokter, seminggu sekali mandinya cuma 5 menit, pertama makan, bawa ke kamar, lama-lama makan itu disuapin. Ketika orang tuanya akhirnya nggak mau nyuapin, ya dia nggak makan apa-apa. Lalu apa yang terjadi? Ya udah, itu kecanduan parahnya terjadi, maka 4 bagian otak tuh rusak. Untuk itu kamu harus dirawat psikiater, maka harus ke rumah sakit jiwa. Prosesnya lama untuk sembuh, tapi bisa cuma lama. Terus nggak bisa balik, kayak ketabrak mobil, itu mungkin kita nggak bisa balik lagi. Tapi kalau kecanduan pornografi, ya kamu tahu pornografi nih ya, situsnya banyak ya. Kalau kecanduan pornografi, 5 bagian otaknya rusak semua. Jadi nggak tersisa, ya nggak tersisa. Jadi kamu jangan sampai ya. Jadi kami KPAI meyakini bahwa harus ada upaya mengatur anak-anak kita bermain di rumah, mengedukasi anak-anak. Tapi mungkin orang tua menganggap anaknya biar diem aja di rumah, kemudian di kamar. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini anak-anak mulai kecanduan. Oleh karena itu, KPAI mendukung pembatasan penggunaan handphone dengan anak-anak, tapi ketika berada di sekolah. Jadi kalau di sekolah ini gampang kita atur, negara bisa hadir. Caranya gimana? Anak-anak bukan kamu nggak boleh bawa handphone, kamu boleh. Apalagi kamu itu datang mungkin naik ojol. Nah, jadi silakan. Tapi begitu nyampe, ya misalnya udah mau belajar nih jam 7, maka seluruh handphone dikumpulkan dalam loker oleh ketua kelas. Loker kuncinya dipegang oleh wali kelas. Atau boleh juga kalau mau ketua kelas. Nah, nanti istirahat kedua kan panjang tuh. Kamu kalau mau nengok handphone boleh. Tapi mengembalikan lagi kalau memang ada jam pelajaran berikutnya, pulang sekolah boleh diambil. Jadi selama belajar enggak boleh pakai handphone. Tapi itu juga sudah ya. Cuma kadang-kadang yang datang ibu. Nah, itu yang perlu sepakat. Tapi setelah sekolah melakukan, sebaiknya orang tua di rumah menambah aturan juga. Karena menggunakan gadget itu emang harus diatur. Jadi misalnya sehari boleh kamu main game 2 jam. Selebihnya maka digunakan untuk apa? Jadi sepakat antara orang tua dengan anak. Nah, itu namanya kompromi. Bapak Ibu orang tua yang di rumah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Andra dari kelas 98. Saya ingin menanyakan upaya pencegahan kecanduan karena adik saya mempunyai gadget sendiri. Sebagai kakak, saya ingin mencegah dia dari kecanduan yang lebih parah lagi. Bagaimana itu? Kecanduan apa? Gadget. Oh iya. Adiknya umur berapa? Sekitaran 10 tahun. Kalau 10 tahun, saya rasa ini belum terlambat jauh. Sebaiknya sih segera.
Karena semakin diabaikan, itu akan semakin berat dan semakin sulit. Mungkin kalau sekarang cukup rawat jalan untuk memulihkan. Kalau udah berat, itu harus rawat inap itu di rumah sakit jiwa ya. Jadi menurut saya, kalau memang udah ada tanda-tanda yang cukup berat, apalagi di usia 10, sebelum terlanjur banget, silakan mungkin harus ke psikolog. Siapa tahu cukup sembuh dengan psikolog. Jadi untuk pemulihan itu harus dengan psikolog dulu. Kalau memang diperlukan psikiater nanti akan ada. Kalau psikiater itu kan selalu pakai obat. Kalau psikiater itu selain pemulihan psikisnya ada obat penenang misalnya. Tapi kalau adiknya misalnya pada tahap yang nggak bisa lepas gadgetnya, ini sebelum terlambat ya. Menurut saya orang tua harus punya kesadaran untuk memeriksakan dia ke psikolog terdekat. Itu sih kalau kemudian psikolog mahal, datang ke puskesmas aja. Di sana ada psikolog klinis, asal punya BPJS nggak bayar. Saya pikir itu lebih cepat lebih baik. Minimalis anak-anak itu supaya tidak terlalu fokus kepada gadget. Karena selama ini saya juga sebagai orang tua itu memberikan pengertian yang terhadap anak. Jadi ada beberapa jam itu saya biarkan anak-anak ya apa. Tapi ada waktu di mana mereka harus fokus sama kegiatan belajar mereka. Nah, di satu sisi saya bingung juga sama dalam artian kata pemerintah. Pemerintah sendiri tidak membatasi. Misalnya seperti YouTube. Di situs-situs beberapa situs-situs itu mereka dibuka aksesnya selebar mungkin. Jadi anak-anak tuh bahkan iklan-iklan di YouTube itu kadang-kadang kan mengandung pornografi gitu loh. Nah ini yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana strategi yang bijaksana untuk orang tua meminimalis itu anak-anak supaya tetap fokus kepada kegiatan mereka. Terima kasih Bu. Ya, pertama sih kalau memang ibu menemukan ada link YouTube, iklan, dilaporkan aja Bu, karena kan kalau dibiarkan nanti yang lihat bisa jutaan anak. Jadi lebih baik kita peduli dengan cara melaporkan ke Kemeninfo. Kemudian yang kedua, kalau terkait penggunaan gadget memang harus ada aturan main antara orang tua sama anak. Misalnya kita sepakati, beberapa orang tua meminta anaknya no handphone dari Senin sampai Jumat, tapi Sabtu Minggu bebas terserah. Itu juga keliru. Karena sebenarnya anak tuh harus di manajemen waktu. Dia harus belajar. Jadi untuk itu maka belajar manajemen waktu itu, maka kita bikin kesepakatan antara ayah, ibu dengan anak. Jadi misalnya, pertama penggunaan gadget itu hanya boleh jika gitu ya. Satu, kita harus makan malam atau paling nggak sarapan paginya bareng. Dan atau makan malam. Pada saat makan malam dan duduk bareng, no gadget. Yang ada adalah ngobrol, cerita. Itu membangun kehangatan dalam keluarga. Yang kedua di mobil. Misalnya kita mau pergi ke mall atau mau pergi liburan, kalau bisa di mobil kita ngobrol, tidak mainan gadget semua. Jadi kalau orang tua ngelarang, ya orang tua juga harus menjadi contoh, tidak melakukan hal yang sama. Kadang orang tua, maaf nih, ini karena pekerjaan mama atau pekerjaan papa. Ya sebaiknya enggak. Kalau saya misalnya sudah ada kesepakatan gitu, tiba-tiba saya mendapat telepon penting, saya minta izin sama anak saya, Kak, Adek, ini mama dapat telepon ini, boleh nggak diangkat? Kalau sepakatnya boleh, angkat. Kalau enggak, ya saya akan WA, tidak bisa diganggu. Itu misalnya di hari libur. Kalau kita mau libur dan punya kesepakatan. Satu lagi, menurut saya penting juga anak-anak misalnya, dia 8 jam di sekolah, pulang, suruh istirahat dulu. Istirahat, makan siang, andaikan makan siangnya di rumah. Setelah itu kamu boleh main game 2 jam. Setelah itu maghrib udah nggak ada lagi tapi belajar. Nah malam biasanya anak-anak suka main tuh justru di atas jam 10. Nah ini harus sepakati juga. Kalau saya memasukkan wifi itu di kamar. Jadi kalau jam 10 matikan wifi dan kita semua, saya pun tidak menggunakan handphone.
Jadi sebenarnya anak-anak ini yang penting kita contohkan. Lalu kalau Sabtu Minggu, kita tuh kalau ngelarang anak harus ngasih pengganti. Jadi misalnya nggak boleh main gadget selama jam sekian. Ya ada aktivitas bersama kita, misalnya besok Sabtu pagi kita semua olahraga, naik sepeda atau ke jogging track, kita jalan, setelah itu sarapan, pulang sarapan baru kalian udah boleh lagi aktif gadget. Itu ada apa sih?